If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Gangguan datang dan banyak harta manusia di celah itu mekar, dan mereka membombardir garis pertahanan musuh tertentu. Serangan yang kejam dan terus-menerus kerap merobek garis pertahanan itu. Kesenjangan pasukan King yang di dekatnya sekarang mengambil keuntungan dan kekosongan. Gemetar dalam fight yang membunuh. Orang-orang tinta yang kuat dengan cepat memperhatikan situasi di sini, dan sekarang lebih dari selusin pesuruh Loyalot bergegas pada saat yang sama. Ratusan tokoh di Chungyang Pass juga naik ke langit untuk menyambut para pesuruh Loyalot itu. Ini adalah semua peringkat ke-8 dari umat manusia yang telah duduk di jalur Gunung Bureyang dan bertanggung jawab untuk menjaga pengoperasian jalur Bureyang. 8 terang ini sendiri pasti tidak akan dapat menghentikan begitu banyak pesuruh Loyalot, tetapi di belakang mereka adalah Bureyang yang bisa sangat membantu. Masih mungkin untuk tidak berbagi hidup dan mati dengan pesuruh Loyalot, tapi untuk menahan dan menunda. Kedua belah pihak dengan cepat saling berhadapan, dan cahaya teknik rahasia dan harta rahasia terus berkembang. Di sisi medan yang besar, di medan yang dipimpin oleh tentara pembakaran bulan, para prajurit dan prajurit dari dua suku terus-menerus saling berhadapan. Namun di bawah pertahanan ketat orang-orang tinta selalu sulit untuk tentara pembakaran bulan untuk menembus terobosan dan tidak dapat membuka garis pertahanan orang-orang tinta. Tidak peduli seberapa sengit pertempuran itu tidak masuk akal. Hanya dengan merobek garis pertahanan yang ketat ini, umat manusia dapat memiliki ruang untuk bermain dan dapat mengemudi lurus ke depan dan membunuh lebih banyak klan tinta. Dalam konfrontasi sengit, ras tinta berulang kali memukul mundur ras manusia ofensif, dan kedua belah pihak menderita banyak korban. Pada saat tertentu, klan tinta di garis pertahanan tiba-tiba menemukan bahwa serangan Terran secara terus lebih lemah. Ketika dia bingung, dia melihat bahwa pasukan Terran yang pada tiba-tiba berpisah dari sisi ke sisi. Selusin kapal perang Terran jelas berbeda dari kapal perang biasa itu muncul, dan di belakang selusin kapal perang sebuah kapal yang besar mengikuti, perusak. Pembangkit tenaga listrik Etismo yang bertanggung jawab atas garis pertahanan ini mengakui sekilas bahwa kapal perang itu adalah penghancur tinta yang dibangun oleh umat manusia. Ekspresi mencurigakan muncul di mata ras tinta yang kuat ini. Dia bertarung satu sama lain berkali-kali. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ras manusia mendorong penghancur tinta ke depan medan perang. Di masa lalu, kapal perang khusus ini adalah berbaris di belakang medan perang prajurit ras manusia dalam formasi melindungi. Bagaimanapun, kapal perang semacam ini sendiri tidak digunakan untuk menyerang dan menjebak, tetapi untuk tujuan lain. Pada niat Terran membawa perusak itu, pada saat berikutnya pembangkit tenaga listrik klan tinta tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan kepanikan besar tiba-tiba muncul di wajahnya. Pikiran spiritualnya melonjak dan dia meraung, "Jangan biarkan mereka mendekat, ledakan mereka untukku." Serangan luar biasa datang ke arah kapal perang Terran. Selusin kapal perang di depan kapal perusak mendesak kekuatan lingkaran pelindung secara ekstrim. Mereka juga dihancurkan dalam waktu yang sangat singkat, dan kapal perang pecah berkeping-keping. Anggota tim kecil di kapal perang menghilang. Lebih banyak serangan datang ke arah penghancur tinta, dan susunan pelindung pada penghancur tinta menyala dengan cahaya yang menyilaukan. Segera redup dan menjadi fragmentasi. Detik berikutnya penghancur tinta besar juga benar-benar meledak. Namun pembangkit tenaga listrik klan Mo yang bertanggung jawab atas perang di sini tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, kepanikan besar muncul hampir saat penghancur tinta meledak. Dia mundur dan mundur, seperti putaran matahari besar yang bersinar di mana-mana. Tempat di mana penghancur tinta meledak, kecemerlangan yang menyilaukan itu membekas kehampaan seperti siang hari. Kecemerlangan perlahan menghilang, dan di medan perang yang awalnya dibanjiri oleh kekuatan tinta, area melingkar besar muncul dengan sangat jelas. Di bidang penglihatan semua orang di era itu, semua kekuatan tinta dimurnikan dan ada berada di klan tinta. Orang-orang di daerah ini semua berteriak kesakitan, dan mereka yang tidak memiliki kekuatan yang cukup tewas saat di tempat. Bagaimanapun, klan tinta yang kuat yang mundur tidak dapat menyingkirkan selubung cahaya pemurnian. Pada saat ini, kekuatan tinta yang kuat dari seluruh tubuhnya lolos tak terkendali, seolah-olah dia dilempari ke dalam penggorengan untuk waktu yang lama.
Meledak rasa sakit yang hebat membuat ekspresinya terdistorsi. Dan yang membuatnya semakin ketakutan adalah ketika kekuatan tintanya sendiri menghilang, kekuatannya turun dengan cepat. Saat dia menoleh dan melihat ke belakang, dia kebetulan melihat tampak dari pasukan manusia dan dia kedinginan jauh di dalam. Mengetahui bahwa garis pertahanan ini mungkin tidak dapat ditahan di mana-mana di medan perang, pemandangan seperti ledakan matahari satu demi satu terus-menerus dipentaskan. Cahaya terang demi satu adalah mimpi buruk yang paling ditakuti oleh semua orang tinta. Ini adalah pertempuran terakhir yang menentukan yang tidak dapat diatasi. Monaye memiliki keberanian untuk melepaskan sebagai umat manusia yang ofensif, mengapa tidak? Sejak Mejenglut memberi perintah untuk tidak kembali ke celah, perintah rahasia telah disebarkan ke semua legiun. Dengan bantuan cahaya pemurnian yang disegel dalam penghancur tinta bukan paksa garis pertahanan musuh. Umat manusia saat ini memiliki banyak penghancur tinta dan hampir setiap kota memiliki penghancur tinta sendiri. Jumlah total kapal kekuatan tinta. Tetapi batu kecil ini semua suku tumbuh dengan kekuatan melahap matahari dan yin bulan. Ayo ada perlawanan alami terhadap kekuatan tinta. Selain itu, mereka memiliki persepsi yang sangat tajam tentang kekuatan tinta dan mereka menganggapnya sebagai musuh, sehingga segera setelah mereka dilepaskan, mereka akan membombardir dan menghancurkan tubuh roh raksasa tinta, sehingga roh raksasa tinta dapat langsung menyadarinya. Apa yang disebut 10.000 semut menyakitkan. Tidak peduli seberapa tidak bisa dihancurkan penampilannya, perlindungan di dalam tubuh masih sedikit lemah. Rencana awal Yang adalah mengorbankan semua klan batu tinta di alam semesta kecilnya yang berjumlah total 30 juta. Tetapi karena teknik rahasia Dewa Raksasa Hitam, ia harus berhenti dalam pertempuran sengit seperti itu. Semakin lama waktu ditunda, semakin besar variabelnya. Oleh karena itu, setelah merasakan gerakan abnormal Dewa Raksasa Hitam, ia membuat tindakan tegas untuk mengaktifkan catatan matahari dan bulan. Pada saat berikutnya, bulan juta pasukan batu kecil semuanya meledak menjadi cahaya yang menyilaukan. Dalam kegelapan yang sangat gelap, lingkungan kuning dan biru dua warna mulai mengalir dan berbaur, mengembangkan misteri pamungkas. Dalam kehampaan, Ahda sekali lagi menyapu dengan musuh yang terputus dan menghancurkannya ke arah awan. Pukulan ini sangat kuat tepat di leher Dewa Raksasa Hitam dan leher Dewan lawan sedikit terpelintir. Pada saat yang sama, ekspresi yang sangat menyakitkan tiba-tiba muncul di wajah Dewa Raksasa Tinta, seolah-olah dia sedang mengalami siksaan besar. Kemudian cahaya putih terang tiba-tiba meluap dari mulut dan hidungnya. Itu melolong kesakitan dan aumanya bergema di seluruh dunia, membuat semua orang mau yang mendengar suara ini ngeri. Cahaya putih terang tidak hanya lolos dari mulut dan hidung, tangan dan kaki patah para Dewa Raksasa Hitam, dan bahkan tempat-tempat di mana ada bekas luka di tubuh. Sinar cahaya lahir dari udara tipis seperti link saber, tusuk dengan 10.000 pedang. Seiring dengan sebekas cahaya, sosok yang berlumuran tinta dan darah keluar dengan pistol. Itu adalah Yang. Dia menoleh dan melirik penampilan menyedihkan Dewa Raksasa Tinta. Dia jelas merasa bahwa napas orang ini melemah. Ledakan putaran cahaya pemurnian ini bahkan lebih kuat daripada efek pengorbanan klan batu kecil peringkat ke-8. Dapat dimengerti bahwa cahaya pemurnian yang meledak dari pengorbanan dari 2008 klan Chaos telah hanya menyelimuti Dewa Raksasa Hitam, dan itu adalah serangan dari luar. Tapi sekarang cahaya pemurnian yang menyatu dengan puluhan juta kekuatan klan batu kecil meledak di tubuhnya, dan hampir semua kekuatannya diserap olehnya. Jadi, meskipun kualitas